Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 781. Berpikir menyembunyikan diri di dekat Bright Origin Lanterns. Kamu benar-benar mencari kematian. Wanita itu bergumam tanpa pikiran untuk memeriksa hasilnya dengan cermat. Sudah cukup mengetahui bahwa korban adalah seorang pembudidaya surgawi selatan. Sejak dia menyalakan lentera kuno, dia memiliki 6 pembudidaya yang datang setelah mereka satu demi satu. Bagaimanapun, buru besar hanya muncul setelah lentera kuno dipanggil, dan mereka tetap menyala sejak saat itu. Hanya perlu sekilas untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh pada mereka, sehingga mereka yang ahli dalam teknik penyembunyian dianggap memadamkan api lentera. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Mereka semua dimusnahkan oleh nyala api wanita itu. Pada saat itu, Han Li berada beberapa ratus meter darinya. Ketika dia melihat bahwa pembudidaya tanpa nama telah dengan mudah dibunuh oleh wanita itu, dia merasa hatinya bergetar. Dia berhenti pendekatan bertahap terhadap wanita itu. Meskipun wanita itu hanya bergumam pada dirinya sendiri, Han Li bisa mendengar kata-katanya menggunakan akal spiritualnya yang menakjubkan. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke lentera kuno yang tidak jauh. Dia menggosok dagunya saat dia merenungkan dirinya sendiri. Mereka tampak sebagai eksistensi yang luar biasa. Mereka tidak hanya mampu memanggil burung iblis itu, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat melalui penyembunyian. Itu akan terbukti sangat merepotkan. Ekspresi Han Li goyah untuk waktu yang lama dan alisnya bergeser, akhirnya mengambil keputusan. Dia menampar kantong penyimpanannya dan mengambil beberapa item. Dia kemudian melirik beberapa kantong binatang roh di pinggangnya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mantra prajurit Le muncul jauh lebih berjaga-jaga ketika dia duduk bersila di depan lentera kuno. Fata Morgana Lotus samar-samar terlihat di sekelilingnya. Dia menatap mereka, menyatukan perasaan rohaninya dengan mereka dan membiarkannya merasakan gerakan apapun dengan 100 meter dari mereka. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya untuk mengungkapkan selusin kera tinggi. Penampilan mereka yang berani menyebabkan wanita itu melihat mereka dengan terkejut. Ada seluruh deretan kera berdiri di belakang yang pertama. Mereka semua mengangkat tangan, menembakkan beberapa balok cahaya dari tangan mereka. Boneka. Mantra prajurit Le terkejut, dan segera mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa mereka dibuat dengan baik. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, gagal menemukan siapa yang mengendalikan boneka. Mantra prajurit Le tidak begitu peduli dengan serangan sinar. Dengan gerakan mantra tunggal, Fata Morgana Lotus berkedip dan dengan mudah memblokir mereka. Setelah itu, tubuh wanita itu kabur dan dia mengambil bara api dari salah satu lentera. Kali ini, wanita itu tidak segera melepaskan bara. Alih-alih, dia membiarkannya mengambang di tangannya ketika dia menatap lentera kuno sebagai persiapan untuk setiap perubahan aneh. Dalam waktu singkat, ekspresi wanita itu bergerak dan dia membuka mulutnya, meludahkan napas ki spiritual ke tangannya. Nyala api kemudian menyala dengan cahaya biru sebelum menghilang tanpa jejak. Dia menoleh dan melirik ke daerah yang jaraknya 100 meter. Dengan sembulan cahaya, siluet muncul, ditutupi oleh cahaya biru. Kemudian dengan gerakan mantera, wanita itu menghendaki nyala api untuk menyala, senyum dingin muncul di bibirnya. Kenapa mereka masih hidup? Senyum wanita itu membeku dan menemukan bahwa siluet ini tidak langsung dibakar seperti dengan para pembudidaya sebelumnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Dalam alarmnya, dia buru-buru memeriksa sosok itu. Orang ini? Tidak, bukan orang. Ini boneka. Siluet muncul bentuk yang sama dengan Han Li, tetapi ekspresi dan tubuhnya benar-benar kaku. Selain itu, tampaknya seolah-olah itu tidak terbakar oleh api biru sedikit pun. Tidak baik. Pada saat itu, sesuatu langsung terlintas dalam pikiran dan dia buru-buru menoleh untuk melihat lentera kuno, memeriksa kembali sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Sementara itu, bayangan hitam muncul sejauh 60 meter dalam sekejap cahaya biru. Kemudian dengan cincin guntur, dia menghilang dalam sekejap cahaya. Ketika spell warrior Le melihat ini, dia membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya dalam alarm yang marah, memukul lentera dengan segel mantra yang berurutan. Namun, dia sudah terlambat. Petir menyala di samping lentera kuno, diikuti oleh penampilan seorang pemuda. Segera setelah itu, tangan hitam merah raksasa dipanggil di udara, tumbuh dengan ukuran 3 meter sebelum dengan keras menggesekkan lentera kuno. Orang ini mengenali lentera utama.
Hanya Castor yang bisa tahu mana yang asli. Bahkan seorang penggarap Nas Chainsaw yang terlambat tidak seharusnya bisa melihat menembus mereka. Ketika wanita itu melihat ini, dia sangat terkejut. Dalam jarak yang pendek ini, tangan besar dan segel mantra warrior Lespel menghantam lentera kuno pada saat yang sama. Lentera itu menyala dengan kehidupan ketika ia mengalami transformasi, tetapi dalam prosesnya, tangan besar itu mencengkeramnya, membakar dengan api hitam dalam upaya untuk memusnahkannya. Pada saat yang hampir bersamaan, 8 lentera lainnya mulai bergetar, menghilang satu demi satu dalam kerlip cahaya, menghilang menjadi gumpalan asap. Tidak. Mantra prajurit Le pucat saat melihat ini. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat tangannya, membungkus tangan hitam dengan Fata Morgana Lotus besar dalam upaya untuk merebut kembali lentera kuno. Namun, serangannya sudah diprediksi. Dengan lentera kuno dalam genggamannya, ia segera menembak balik tanpa penundaan sedikit pun. Kemudian dengan dengusan dingin, petir berdering sekali lagi, dan kedua tangan merah hitam dan bayangan hitam menghilang. Pada saat berikutnya, siluet kembali muncul di samping boneka yang terperangkap dalam cahaya biru, lentera kuno di tangan. Han Li telah menggunakan kejutan untuk keuntungan terbesarnya. Kamu tidak akan pergi. Mantra prajurit Le dengan bingung melirik burung biru dan menemukan bahwa burung suci belum menghilang. Hatinya ditentukan, dia berteriak keras, membungkus tubuhnya dalam cahaya biru saat dia mengejarnya dalam angin yang jelas. Ekspresi Han Li menjadi suram dan cahaya putih melintas dari tangannya. Dengan lentera kuno ditempatkan di dalam kantung penyimpanannya, ia membuka sayapnya dan menghilang ke lokasi lain yang berjarak 100 meter. Pada saat yang sama, wanita itu muncul di tempat dia semula berdiri, mengejarnya sebagai angin yang berubah. Tatapan Han Li bergerak dan dia tiba-tiba membentuk mantra tangan dengan salah satu tangannya, mengucapkan, meledak. Pada saat itu, butir petir di mulut boneka pecah. Dengan kilat keemasan dan api biru yang saling terkait, bukan hanya separuh dari boneka itu hancur, tetapi juga menangkap spell warrior Le yang ada di dekatnya. Fata Morgana Lotus wanita itu bergerak untuk melindunginya. Meskipun tuannya bertindak tanpa mempedulikan keselamatannya, masing-masing kelopak bunga teratai bersinar dan secara kaku memblokir serangan itu. Namun, manik petir itu sangat kuat. Meskipun dia tidak menderita kerusakan, dia mengetuk mundur 10 meter, melarutkan teknik gerakan anginnya untuk sementara waktu. Han Li menghela nafas. Meskipun dia merasa manik petir belum mencapai potensi penuhnya, dia berkedip sekali lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat spell warrior Le mendapatkan kembali posisinya, Han Li sudah lebih dari 300 meter jauhnya. Mantra prajurit Le mengertakkan giginya dan baru saja akan mengejar ketika setengah dari boneka yang ditiupkan mulai mengeluarkan suara mengerikan. Baru saja menderita dari itu sebelumnya, dia buru-buru melihat ke arahnya dengan khawatir untuk melihatnya dalam cahaya biru. Segera setelah itu, setengah sisanya mulai menyebar ke kawanan kumbang 3 warna. Mantra prajurit Le terpaksa menghadapi mereka dan dia buru-buru melindungi dirinya sendiri, membungkus tubuhnya dengan teratai putih. Namun, kumbang 3 warna langsung mengembun untuk membentuk beberapa perisai besar yang menghalangi jalannya. Setiap kali wanita itu mencoba menggunakan teknik gerakan anginnya, castingnya diinterupsi dengan gelombang serangan demi gelombang. Dalam kemarahannya yang besar, ia meluncurkan serangkaian teknik roh untuk menyerang kumbang, hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak efektif. Pada saat itu, dia secara mengejutkan menemukan bahwa kumbang 3 warna tampak hampir identik dengan kumbang makan emas terlepas dari bintik-bintik hitam pada cangkang mereka. Terkejut, dia segera mencapai harta roh kayu di kantong penyimpanannya untuk menjebak serangga terbang ini. Tetapi sebelum dia bisa, kumbang berserakan. Wanita itu mengubah ekspresi beberapa kali dari keterkejutan dan dia buru-buru melirik ke kejauhan. Pada waktu yang tidak diketahui, Han Li telah mengaktifkan teknik penyembunyian dan sudah menghilang tanpa jejak. Kulit mantra warrior Le berubah antara merah dan putih saat dia tetap diam di udara, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, burung suci Molan baru saja menghembuskan bola api biru, menghancurkan harta pelindung salah satu pembudidaya kebenaran agung. Sama seperti itu bersukacita dan akan merusak kultivator dengan cakar, tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual liar mengalir dari tubuhnya. Dalam keterkejutannya, burung itu tidak dapat melukai pembudidaya dan dengan tergesa-gesa menoleh untuk menemukan bahwa lentera kuno telah menghilang. Burung besar hanya bisa menjerit panik karena tubuhnya cepat menyusut, setelah langsung kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan roh api Ki. Adapun lautan api biru, itu intens terbakar sejenak sebelum menghilang tanpa jejak banyak keheranan dari 7 penggarap kebenaran besar. Setanin yang berubah menjadi angin hijau segera setelah mereka dibebaskan dan dengan ganas menabrak burung biru yang lemah. Pada saat itu,
Burung itu sudah menyusut 1 meter. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat menatap kedua iblis yang mendekat tanpa niat untuk menghindar. Sebelum iblis kembar itu bisa menyerang, burung itu meledak, berubah menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang segera memudar. Setelah ini terjadi, setan yin yang berhenti dan hanya berdiri di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu pria tua itu bertanya dengan gembira, setelah lolos dari maut. Pada saat itu, kekuatan sihirnya sudah terkuras dan dia hampir tidak berdaya. Lihat ke sana. Sepertinya mereka memiliki masalah dengan harta yang mereka gunakan untuk memanggil burung iblis. Lentera kuno sudah tidak ada lagi. Pria tua terkemuka itu menghela nafas panjang dan dia mengalihkan pandangannya ke tempat lampion kuno pernah melayang. Dia tampak benar-benar lega seolah-olah dia telah lolos dari malapetaka. Dia merasa seolah-olah dia hanya sesaat dari kematian. Chapter 782. Hilangnya burung suci Moulan segera diketahui oleh kedua sisi medan perang, menyebabkan perubahan besar dalam moral. Prajurit mantra menemukan diri mereka sangat terkejut, dan para pembudidaya dengan semangat mereka terbangun. Ketika orang tua yang layu dan Tian Song melihat ini saat mereka sedang berperang, mereka memasang ekspresi tidak percaya. Burung suci tidak mungkin menghilang karena kehabisan minyak lentera. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa seorang kultivator telah memadamkan Bright Origin Lantern. Kedua sage ilahi tidak mungkin tahu bahwa harta Moulan Lineage telah jatuh ke dalam genggaman Han Li sekali lagi. Dari bagaimana mereka melihatnya, dengan pembudidaya tahap akhir Nas Chen Sol mereka ditempati dan pembudidaya mereka yang lain ditekan oleh burung suci, tidak ada kemungkinan pelanggaran pertahanan spell Warrior Le. Realitas mengerikan ini datang sebagai kejutan besar. Han Li diam-diam tiba di sisi Weeping Soul Beast sebelum membuat muncul kembali. Pada saat itu, Weeping Soul Beast telah memusnahkan mayoritas mayat yang dimurnikan. Fraksi yang tersisa dari mereka telah tergesa-gesa ditarik oleh para pembudidaya Yin Shifting Sekte karena hanya masalah waktu sebelum semua mayat lapis baja tembaga dihilangkan. Setelah menyerap begitu banyak mayat hidup, binatang Weeping Soul tumbuh lebih besar dan bulunya bersinar dengan cahaya hitam yang lebih kuat. Tampaknya benar-benar diperkuat. Tentu saja, ada banyak pembudidaya berjubah hitam dan pejuang mantra yang ingin memusnahkan kera besar. Namun, Long Han sepenuhnya memahami bahwa kera besar aneh ini adalah kunci untuk berurusan dengan korporasi lapis baja tembaga dan segera mengirim orang untuk melindunginya. Kadang-kadang ada orang-orang yang berhasil melewatinya, tetapi Silvermon akan menyesatkan mereka dengan teknik ilusinya, mengirim mereka ke kehancuran mereka. Pada saat Han Li berhasil kembali, Weeping Soul Beast menghabisi korporasi lapis baja tembaga terakhir yang belum ditarik. Dia melambaikan tangannya pada binatang itu, dan dalam sekejap cahaya hitam, binatang itu menyusut dan terbang ke dalam kantong roh di pinggangnya dalam rentetan cahaya hitam. Ketika Silvermon melihat ini, dia mendekatinya dari belakang. Setelah menarik Weeping Soul Beast, Han Li berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh ke Silvermon ketika 1 kilometer dari langit tiba-tiba tertutup awan gelap, petir hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip dari dalam. Han Li melirik langit dengan kagum. Siapa ini? Siapa yang membunuh istriku? Aku akan mengambil jiwamu dan menghapusnya. Raungan gemuruh guru saringan Yin yang memotong bergema di langit. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdebar dan dia dengan murah mengawasinya. Kenapa kamu begitu cepat pergi sebelum kemenangan telah diputuskan? Saya ingin mengalami teknik iblis Anda. Mengikuti dengan cepat setelah teriakan pria berjubah hitam itu adalah suara setan concort yang samar. Segera setelah kabut abu-abu keluar dari langit dan menghalangi awan hitam itu bergerak. Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Biarkan aku menjadi atau aku tidak akan menahan. Suara menusuk dari guru saringan Yin yang menyaring menggema di langit. Iblis concor terkekeh. Kamu tidak akan menahan diri? Tentunya Anda belum menahan selama pertarungan terakhir kami? Silakan tunjukkan apa yang Anda miliki. Pria berjubah hitam itu diam untuk mantra sebelum dengan surah menjawab, baiklah. Karena Anda tidak memiliki rasa kesopanan, saya tidak akan membuang waktu lagi untuk Anda. Saya ingin Anda menyaksikan kekuatan harta karun sekte saya, Ghost Shifting Banner. Pada akhir kalimat, sepertinya guru saringan Yin yang menyaring sedang tersenyum. The Ghost Shifting Banner? Suara Devil Concort muncul untuk membawa rasa ingin tahu. Pertukaran kata-kata pendek ini membuat heran para pembudidaya yang bertarung di bawah. Ini juga mengejutkan banyak orang bahwa pendamping Dao Shifting Sekte Yin telah jatuh ke tangan para pembudidaya surgawi selatan. Ekspresi Han Li tetap tenang, tetapi begitu dia melihat bahwa iblis concort menghalangi Master Saringan Yin, dia merasa sangat lega.
Dia tidak ingin dikejar lagi oleh seorang pembudidaya Nas Chensol yang terlambat. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa concort iblis dan guru sekte pengayakan Yin akan turun dari langit dan melakukan pertempuran mereka di bawah ketika sesuatu yang lain terjadi. Sebuah peluit sengit melaju dari arah Moulan, diikuti oleh kedatangan belasan-belasan lampu warna-warni. Sebelum seberkas cahaya mendekati prajurit mantra, seseorang sudah berteriak ke arah mereka, "Dewa bijaksana, cepat hentikan pertarungan." Sesuatu telah terjadi di dataran Moulan. Suara itu menyebar ke seluruh medan perang, diperkuat oleh semacam teknik rahasia. Segera setelah itu, garis-garis cahaya mempercepat dan memasuki medan perang. Ketika kata-kata itu diucapkan, sebagian besar pertempuran telah berhenti sementara para pembudidaya dan pejuang mantra melirik dengan heran. Pria tua yang layu itu merasa jantungnya tenggelam karena kata-kata ini dan musuh-musuhnya juga berhenti menyerang karena keterkejutan. Prajurit mantra tua layu memanfaatkan momen ini untuk melepaskan diri dari pertempuran dan terbang menuju puluhan prajurit mantra yang baru saja tiba. Long Han ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengejar mereka. Orang tua yang layu memiliki keuntungan dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan mengejarnya. Agak aneh bahwa para pejuang mantra ini membuat para pembudidaya mendengarkan pesan, tetapi itu adalah masalah yang harus dibiarkan sendiri untuk waktu lain. Karena mereka telah menyebutkan Moulan Plains, masalahnya mungkin ada hubungannya dengan suku melonjak. Han Li juga menyaksikan prajurit mantra tua yang layu dengan ekspresi aneh dan menatap seberkas cahaya. Lampu semua menghilang untuk mengungkapkan prajurit mantra berpakaian beragam. Mereka dipimpin oleh seorang prajurit mantra berjubah kuning yang memiliki budidaya Nas Chensol pertengahan, sangat mengejutkan Han Li. Itu aneh bagi seorang prajurit mantra yang kuat untuk tidak ditugaskan ke medan perang. Mungkinkah dia menjaga sesuatu yang penting? Apapun, itu hanya menambah kredibilitas kata-katanya. Adapun iblis concor dan guru sekte pengayakan Yin, mereka diam-diam menghilang ke awan. Ketika prajurit mantra tua layu melihat prajurit mantra berjubah kuning, dia memasang ekspresi tak percaya. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, prajurit mantra berjubah kuning itu terbang ke sisinya dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara, menyebabkan ekspresi pria tua itu menjadi cemberut. Setelah itu, prajurit mantra berjubah kuning menyerahkan slip giok kepadanya. Pria tua itu menerima slip batu giok dan membacanya. Sejenak, kulitnya menjadi pucat. Setelah berbicara singkat dengan prajurit mantra berjubah kuning, pria tua itu berbalik dan dengan muram terbang menuju Long Han. Ketika dia tiba di depan Long Han, dia dengan tenang berkata, "Kami tidak akan melanjutkan perang. Pertempuran berakhir. Kalau tidak, pihak ketiga akan memerintah kita berdua." Ekspresi Long Han berkedip dan dia dengan netral berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Jika Anda ingin menghentikan pertempuran ini, Anda harus memberi saya alasan." Karena pertunjukan kekuatan Han Li yang tak terduga, baik korporasi lapis baja tembaga dan burung suci mereka telah ditangani, keluarlah dari pertempuran. Long Han tanpa sadar merasa bahwa itu prajurit mantra mundur karena ketakutan. Pejuang mantra itu dengan cemberut bertanya, "Apakah Anda mengirim sekelompok pembudidaya untuk menyusup ke gudang Soaring Heaven City?" Long Han menyembunyikan alarm dan mempertahankan eksterior yang tenang. Dengan berkedip matanya, dia dengan tenang menjawab, "Sepertinya kamu sudah menemukan masalah ini." "Ditemukan?" Pria tua itu mendengus dengan ekspresi marah dan dengan tenang berkata, "Kalau bukan karena campur tangan pihak ketiga, kemungkinan Anda akan berhasil." "Pihak ketiga?" Long Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak mengatakan apa-apa lagi, lelaki tua layu itu melanjutkan pembicaraan melalui transmisi suara. Ketika Long Han mendengar apa yang dia katakan, dia berteriak dengan khawatir, tidak bisa mempertahankan ketenangannya. "Apa? Jadi seperti itu? Dengan hal-hal yang telah mencapai sejauh ini, apa yang harus saya dapatkan dengan berbohong kepada Anda?" Pria tua itu berkata terus terang. Long Han mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan jimat ke udara. Tiba-tiba berubah menjadi beberapa bola cahaya keemasan dan meletus dengan keindahan yang menyilaukan. Tiba-tiba, para pembudidaya berhenti menyerang dan buru-buru mundur kembali ke formasi mantra defensif. Para pembudidaya yang menarik muncul seperti lebah yang berkerumun kembali ke sarang. Tanpa perlu perintah apapun, para pendekar mantra juga mundur. Hantu Bloodville dan raksasa batu terpaksa berhenti bertarung pada khususnya. Dalam sekejap, medan perang menjadi sepenuhnya kosong. Dengan kedua belah pihak terpisah, jelas untuk melihat bahwa ada banyak korban. Namun, tidak ada banyak kerugian di antara pembudidaya kelas tinggi di kedua sisi. Camp prajurit mantra itu agak lebih baik.
Meskipun mereka agak bingung, mereka akhirnya tetap tenang. Tetapi di sisi kultivator, ada kegemparan besar. Beberapa pembudidaya kelas tinggi berbicara dengan Long Han untuk memahami situasi. Namun, Long Han hanya akan tersenyum pahit sebagai tanggapan atas ketidakpuasan para pembudidaya di sekitarnya. Pada saat itu, awan gelap dan kabut yang tumbuh terpisah di langit untuk mengungkapkan siluet iblis concor dan guru shifting in shifting, dengan dingin saling menatap. Pada saat itu, suara pertempuran di langit langsung berhenti, dan segera setelah itu, Wei Wuya dan Master Sunreach keduanya terbang turun dari langit. Penampilan mereka datang sebagai bantuan besar bagi kamp pembudidaya. Beberapa saat kemudian, lelaki terpelajar itu bermarga Ju dan kurcaci itu terbang turun dari langit juga, membangkitkan serangkaian sorakan dari Moulan. Setelah 3 pembudidaya besar telah kembali, Long Han mulai berbicara kepada mereka. Tetapi karena takut panik, mereka hanya dapat membatasi informasi untuk beberapa orang tertentu. Hanya para kultivator pada tahap jiwa baru lahir dan beberapa lainnya diizinkan untuk mendengarkan. Dengan beberapa pembatasan sederhana yang melindungi mereka, mereka mulai berbicara tentang berita buruk yang telah disampaikan oleh Moulan kepada mereka. Karena tampilan luar biasa kekuatan Han Li selama pertempuran ini, itu wajar baginya untuk berpartisipasi juga. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.